Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kali ini saya Ica bisa kembali menjumpai Anda di program Bincang-Bincang persembahan dari JTV Malang. Dan di episode kali ini kita spesial berada di gedung DPRD Kota Malang untuk mengajak Anda 60 menit ke depan membahas tentang komisi demi komisi. Tentu saja kalau kita berbincang tentang keberadaan dari DPRD Kota Malang sebagai representasi masyarakat yang ada di Kota Malang memiliki 4 komisi, diantaranya ada Komisi A membidangi pemerintahan, Komisi B membidangi perekonomian dan keuangan. Kemudian Komisi C membidangi pembangunan dan juga Komisi D membidangi kesejahteraan rakyat. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Komisi D yang akan membahas tentang bagaimana membangun pendidikan, budaya dan pariwisata yang berada di Kota Malang. Sudah bersama dengan kita Ibu Amitia Ratnanggani Siraduhita, apa kabar? Baik, baik. Terima Terima kasih. Kita panggilnya Ibu Mia atau Mbak Mia? Mbak Mia, baik. Tentu saja kali ini kita juga sudah bersama dengan Bapak Ahmad Fuad Rahmat SEMM. Apa kabar Pak Fuad? Assalamualaikum, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dipanggil Mas Fuad ini ceritanya. Mbak Mia, Mas Fuad, dan kita juga sudah bersama dengan Bapak Surya di SPDMM. Apa kabar? Alhamdulillah Mbak sehat. Sehat. Terima kasih. Tentunya kami dari tim JTV Malang sudah diizinkan untuk berada di sini memberikan kepanjangan tangan untuk informasi kepada masyarakat dan juga pemirsa JTV Malang. Mungkin kita mulai dari Ibu Mia terlebih dahulu. Bahwa dari Komisi D ini dari bidang kesejahteraan rakyat, bahwa kesejahteraan tidak hanya berhenti di sejahtera saja begitu ya, tetapi ada konsep tugas dan wewenangnya juga. Sejauh ini ruang lingkup dari Komisi D ini seperti apa dan siapa saja mitra kerja di balik ini semua? Silakan. Terima kasih Mbak Ica. Jadi Komisi D ini memang bergerak di kesejahteraan rakyat gitu ya. Banyak sekali bidang-bidang yang kita ampu di sini. Seperti misalnya Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Dinas Pemuda Pariwisata dan Olahraga, kemudian Dinas Sosial P3AP2KB, lalu ada bagian umum, ada bagian Kesra, kemudian ada RSUD, kemudian ada penanggulangan bencana di BPBD, lalu saya kira itu deh ya, ada beberapa itu rekanan kita, mitra kerja kita. Kemudian kita memang khusus untuk bergerak di kesejahteraan rakyat ini, di mana kita ini membangun manusianya ya, gitu ya, dari sisi pendidikannya, kesehatannya, sosial. Jadi bagaimana secara humannya itu kita bangun supaya sejahtera, seperti itu sih. Baik, kalau kita melihat bahwa membidangi kesejahteraan rakyat bukan hanya berhenti di dinas sosial saja, tetapi ada pendidikan, ada kesejahteraan, bahkan ada RSUD juga di bawahnya ini, kemudian perpustakaan bagian umum sampai dengan bencana begitu ya. Iya, betul. Ini semua menjadi ruang lingkup yang sangat luas dan banyak sekali. Sejauh ini wewenang apa saja yang bisa dimiliki oleh Komisi D sendiri kepada seluruh mitra kerja yang tadi sudah disebutkan? Iya, jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa fungsi DPRD itu ada 3, fungsi legislasi, anggaran, dan controlling. Nah, di mana dengan fungsi ini kami mengoptimalkan untuk menjalankan ini bersama mitra-mitra Komisi D yang sudah disampaikan tadi kepada Mbak Mia, ya, bahwa kami melakukan pembahasan legislasi APBD misalnya, ya, bahwa dalam rangka membuat produk hukum tentang APBD misalnya, kami selalu bekerja, ya, rapat kerja hearing dengan mitra-mitra yang sudah disebutkan tadi, apakah ini memang sudah tepat sasaran, sudah efektif untuk menyasar, ya, dan memenuhi misi yang sudah ditentukan sebagaimana yang telah ditentukan di RKPD ya. Jadi misi-misinya apa? Yang tentunya kita menginginkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan bagaimana bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Ada juga fungsi anggarannya, controllingnya yang ini senantiasa kami lakukan ya. Ada rapat kerjanya, ada kunjungan lapangannya, ya, bahkan ada sidak ya. Ini sidak beda dengan kunjungan kerja yang tidak perlu diberitahu, jadi langsung turun ke lapangan, lihat kayak teman kami langsung turun ke lapangan mengecek apakah pendataan orang yang tidak mampu di TKS itu sudah benar-benar tepat sasaran atau tidak. Karena kita banyak menggelontorkan bantuan di saat COVID kemarin. Ya. Gitu.
Baik, bagaimana controlling ini memang harus dilakukan sidak di luar kunjungan begitu ya. Pak Suryadi mungkin bisa menginformasikan secara konkret jadwal dari rapat kerja, gambaran besarnya seperti apa sih, kemudian kunjungan-kunjungan yang dilakukan secara rutin sejauh ini seperti apa? Ya, baik, terima kasih Mbak. Secara fungsi, secara peran tadi sudah disampaikan oleh teman saya. Ada satu hal penting sebetulnya juga yang menjadi fungsi kami juga Pak di DPRD Kota Malang ataupun di Komisi D ini adalah sebagai fungsi diplomasi Pak. Kami juga melakukan studi banding, belajar menyerap pengalaman-pengalaman yang ada di luar, kemudian akan kami implementasikan, akan kami padukan juga di kami di Kota Malang ini. Selain daripada itu juga, tentu kami juga memberikan paparan-paparan juga bahwa hal-hal yang perlu kami juga sampaikan kepada daerah-daerah yang lain sebagai ikonik kita, misalkan di Kota Malang, katakan contohnya salah satunya adalah di pariwisata katakan. Ya. Karena kami memang konsen betul terkait dengan menggagas pariwisata di Kota Malang ini, termasuk juga di bidang pendidikan, termasuk juga di bidang budaya dan sebagainya. Ini perlu kami juga eksplorasikan ke daerah-daerah yang lain agar mampu memotret keberadaan kami yang ada di Kota Malang. Selain daripada itu juga, tentu kami juga konsen melakukan hearing bersama dengan beberapa OPD-OPD yang menjadi mitra-mitra kerja kami, melakukan rapat dengar pendapat, melakukan diskusi, kemudian melakukan kunjungan dan sebagainya. Tentu ini memang menjadi salah satu konsen kami agar keterpaduan antara legislatif kemudian dengan eksekutif itu ketemu iramanya, sehingga apa yang menjadi program-program prioritas di Kota Malang, terutama katakan di Komisi D yang menjadi ampuh itu selaras, kemudian berimbang di dalam perjalanan. Baik, banyak sinergitas yang memang harus dilakukan begitu ya dari masing-masing komisi dengan dinas yang masuk dalam mitra kerja. Ibu Mia, kalau kita melihat bahwa tadi sudah disampaikan bukan hanya sekedar dalam controlling dan anggaran dan legislasi saja, tetapi ada bagaimana mengajak orang untuk bisa belajar bareng, diplomasi, melihat ikonik mana yang bisa dieksplor begitu ya. Ini kan memang menjadi PR yang luar biasa begitu. Sejauh ini seperti apa kerjasama dan sinergitas dengan masing-masing mitra? Ada hambatan di mana misalnya begitu? Sebetulnya sih kalau hambatan biasanya tidak begitu terlalu serius ya, karena sepanjang kita komunikasi sangat baik, misalnya komunikasi baik, kemudian kita juga menjadwalkan evaluasi secara term gitu ya, sehingga kita bisa selalu keep up dengan apa yang sudah dilakukan oleh para mitra kerja kita gitu. Jadi seperti tadi disampaikan ada fungsi anggaran di situ. Setelah mengesahkan anggaran itu juga kita melihat implementasinya seperti apa. Nah, itu yang harus kita lakukan terus-menerus gitu. Baik. Biasanya kita berkomunikasi dengan mereka itu juga secara berkala supaya tahu kira-kira kendalanya ketika si anggaran ini sudah turun, sudah mulai bisa digunakan gitu ya. Selama sekian bulan berjalan, artinya dalam misalnya setengah tahun anggaran pertama itu kendalanya apa, gitu. Sehingga nanti di sisa waktu yang ada untuk menghabiskan atau menggunakan anggaran ini, kita sudah bisa melakukan strategi khusus untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui oleh masing-masing kedinasan. Kita kembali ke Pak Fuad, bahwa dari tema kita yang ambil di episode kali ini, membangun pendidikan, budaya, pariwisata yang bermartabat, begitu ya. Dalam konteks pendidikan, budaya, dan pariwisata, sepanjang 2022 ini, concern yang paling diutamakan, diprioritaskan yang mana dan seperti apa? Iya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tahun 2022 ini kita ya, baru selesai badai COVID-19. Ya, jadi perekonomian ini perlu ditumbuhkan. Berarti pariwisata juga perlu digeliatkan. Dan kami melihat ada keseriusan dari pemerintah Kota Malang untuk menghidupkan sektor-sektor pariwisata, salah satunya di kayu tangan heritage. Ya. Jadi ini mungkin Bapak, Ibu, masyarakat tahu bahwa wilayah itu dulu mati. Betul. Mati, ya. Dan di era COVID kemarin kita sempat mengawal perapian, mempercantik wilayah kayu tangan, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa dinikmati ya. Baik. Mudah-mudahan
kayu tangan ini bisa tidak berhenti sampai di sini ya. Baik. Tapi di 2023 juga akan banyak spot-spot yang lebih bagus lagi. Akan ditambah lagi potensial-potensial tempat lain. Kami Oke. mengharapkan ya wisatawan dari luar daerah bahkan dari luar negeri untuk datang ke Malang bernostalgia, khususnya mungkin warga Belanda ya. Baik, baik. Nanti boleh dilanjutkan di segmen selanjutnya Bapak, tentunya bagaimana sektor pariwisata juga akan mendorong bagaimana ekonomi di Malang yang baru saja bangkit dari pandemi begitu ya. Kami akan segera kembali tentunya masih di Bincang-Bincang bersama dengan Komisi D DPRD Kota Malang.